Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Uki Abdul. Warta Parlemen kita awali dengan informasi terkait rencana impor beras oleh pemerintah sebanyak 500.000 ton untuk mengatasi kekurangan stok nasional. Pimpinan DPR RI menilai kebijakan tersebut tidak solutif karena dapat berdampak negatif pada petani. Pasalnya impor beras dilakukan menjelang musim panen tiba. Ditemui di Gedung Nusantara 3 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Agus Hermanto berpendapat, kebijakan impor beras merupakan jalan pintas yang ditempuh oleh pemerintah. Menurut Agus Hermanto, pemerintah harus lebih inovatif dalam mencari solusi kekurangan beras selain impor. Kebijakan impor dinilai tidak berpihak kepada para petani yang sebentar lagi akan memasuki masa panen raya. Kita selalu mengingatkan kepada pemerintah, jangan terlalu mengambil jalan pintas yang secepat itu. Kurang impor, kurang impor, kurang impor. Sehingga kita kapan mau maju kalau hanya selalu terpaku pada rumus yang berlaku dan rumus yang semua orang pasti tahu lah. Kalau kurang terus impor, kurang terus impor. Harusnya tetap memberikan keberpihakan kepada petani kita. Selain itu, Agus juga mendorong pemerintah untuk dapat menciptakan formulasi yang baik agar beras petani Indonesia dapat difasilitasi. Beras petani Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Agus juga mendesak pemerintah agar segera meninggalkan kebiasaan mengimpor beras. Memberikan keberpihakan kepada petani kita, memberikan keberpihakan kepada beras kita, sehingga beras kita harus ditingkatkan dan diberikan fasilitasi sehingga memang beras kita betul-betul bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri, menjadi mencukupi di negara sendiri. Kalau bisa ya nggak usah impor lagi, karena teori yang jelek tadi menurut saya jangan kita ulang-ulang terus lah. Panji dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia yang saat ini berbanding lurus dengan populasi usia produktif, Komisi 11 DPR mendorong pemerintah untuk memaksimalkan program padat karya di seluruh daerah. Para pengusaha juga didorong untuk meluaskan investasinya, tidak hanya di satu daerah tertentu saja. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 11 DPR RI Wilgo Zainar mengatakan angka kemiskinan semakin tinggi dan berbanding lurus dengan populasi jumlah usia produktif yang ada di Indonesia saat ini. Ditambahkan Wilgo Zainar dalam memastikan angka kemiskinan dapat dilakukan dengan melihat Badan Pusat Statistik. Dalam melakukan penghitungan, namun itu harus dilakukan dengan benar dan transparan, bukan kepentingan pencitraan semata. Bangunan ya, selain daripada Gini rasio. Nah, tidak ada artinya pertumbuhan kita tinggi tapi angka kemiskinannya kemudian ini dan disparitas Gini rasionya semakin melebar. Nah, tentu kita melihat beberapa hal. Yang pertama, saya kira memang angka kemiskinan ini berbanding lurus dengan jumlah populasi, jumlah usia produktif, ya kan, dan jumlah kegiatan usaha atau kegiatan sektor usaha formal maupun informal. Nah, tentu pemerintah juga harus bekerja ekstra keras. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR Doni Imam Priambodo menyatakan, untuk menekan angka kemiskinan, pemerintah bisa memaksimalkan program padat karya. Di samping itu, pemerintah perlu mendorong para pengusaha ataupun personal yang melakukan investasi di luar negeri atau yang berinvestasi hanya di satu daerah tertentu untuk mengalokasikan investasinya di seluruh daerah di Indonesia agar tercipta pemerataan ekonomi. Seperti apa? Nah, tahun depan pemerintah ini tadi kan sudah sampaikan bahwa akan ada program padat karya cash misalkan, salah satunya itu. Lalu kita juga akan sampaikan supaya investasi baru dari luar maupun dalam negeri itu diarahkan tidak menumpuk di satu provinsi saja, misalkan DKI Jakarta atau Tangerang misalkan, tetapi harus disebar di seluruh provinsi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia selama penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang pada Agustus 2018 mendatang, sehingga sektor pariwisata dapat mendongkrak perekonomian nasional. Ditemui usai menghadiri rapat kerja dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya beserta jajarannya,
Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah meminta pemerintah dapat memanfaatkan momentum Asian Games tahun 2018 untuk mempromosikan destinasi wisata Indonesia. Menurutnya, berbagai destinasi wisata dan budaya Indonesia dapat dipromosikan kepada panitia pelaksana Asian Games dari berbagai negara dan supporter yang datang untuk menyaksikan Asian Games. Ferdiansyah berharap pelaksanaan Asian Games Jakarta Palembang dapat berjalan dengan sukses. Sukses dalam penyelenggaraan, capaian prestasi, administrasi, dan pertanggungjawaban keuangan, serta dapat mendongkrak perekonomian Indonesia dari sektor pariwisata. Yang juga menjadi titik berat, kemarin kita juga minta pemerintah untuk mengajak para industri pariwisata mematangkan supaya nanti apa yang telah dipromosikan ini sesuai dengan harapan para wisatawan. Jadi 3 hal ini berkaitan dengan sukses ekonomi yang mengarah ke pariwisataan juga kita sudah siapkan, termasuk juga merchandise ataupun katakanlah barang-barang souvenir yang ada di daerah tujuan wisata. Kita juga sudah minta supaya juga ini menjadi hal yang perlu menjadi perhatian ketika nanti wisatawan pulang membawa oleh-oleh yang mungkin menjadi kenangan yang ada. Anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji mendorong adanya sinergi antara Kementerian Pariwisata, Badan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku penyelenggara Asian Games untuk memaksimalkan peluang dari penyelenggaraan Asian Games. Nuroji berharap ajang Asian Games dapat dipromosikan dengan baik sehingga dapat menjadi penggerak ekonomi kreatif dan mendorong sektor pariwisata dan perhotelan. Ia berharap destinasi wisata dapat dikelola dengan baik untuk menarik perhatian wisatawan yang datang. Saya rasa sinergi antara pariwisata dengan Kemenpora ya, dalam hal ini yang nanti sebagai pelaksana Asian Games, dan juga ada sektor lain, Badan Ekonomi Kreatif. Saya dengar sudah ada koordinasi dan sinergi, terutama kayak logo Asian Games itu yang rancang Badan Ekonomi Kreatif. Jadi sudah tinggal bagaimana di lapangan nanti menguatkan kerjasama tadi, terutama pada bidang pariwisata. Saya juga ada lihat beberapa daerah, Jakarta terutama, di beberapa tempat destinasi wisata diberi. Helmi dan Samsul, TVR Parlemen, laporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.